Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. buat kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Dharma Kota Palembang, Fakultas Ilmu Komputer tahun angkatan 2021. Kali ini kami akan sedikit memaparkan tentang kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, baik itu berupa kabupaten ataupun kota. Yang dimana kami di sini menggunakan sumber dataset dari covid19.go.id, peta sebaran. Yang dimana kami menggunakan aplikasi data visualization yang tertera di PowerPoint kami. Nanti kalian bisa coba sendiri di internet kalian. Nah, berikutnya sebelum kami lebih jauh memaparkan mengenai topik kita kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yang dimana perkenalkan nama saya sendiri, Niko Hardian, dengan NIP 21142013P. Berikutnya ada Bapak Dwi Satria Putra 21142006P. Berikutnya ada Ibu Febi Sri Hartati 19142014. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke slide PowerPoint yang pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan di bawah tadi, ini adalah website aplikasi data visualization yang kami gunakan, dan kalian teman-teman sekalian boleh mencobanya di handphone kalian dengan men-search alamat yang ada di layar monitor kalian. Di sana nanti kalian bisa melihat code ataupun cara pencarian dataset yang menggunakan code yang sudah tertera. Berikutnya kita masuk ke slide ketiga. Nah, di sini ada pokok bahasan yang kita batasi agar topik kita kali ini tidak melenceng dari pembahasan yang semestinya. Ya, dimulai dari latar belakang COVID-19. Kedua adalah data COVID-19 secara nasional beserta code yang ada. Ketiga, data penyebaran, ODP, PDP, konfirmasi, dan code-nya. Keempat, data kasus COVID-19 per provinsi berupa code-nya. Terakhir adalah himbauan terhadap pencegahan COVID-19 itu sendiri. Oke, next. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, latar belakang coronavirus. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 itu tergolong dalam family coronavirus, yang dimana coronavirus itu sendiri awal mula terjangkitnya itu adalah di kota Wuhan, China. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2019, di awal Desember, itu adalah kasus pertama tertularnya COVID-19, yang dimana itu adalah cikal bakal terjadinya penyebaran COVID-19 secara nasional. Yang dimana di Indonesia sendiri baru terkonfirmasi di tanggal 2 Maret 2020, yang dimana ini adalah kasus COVID-19 pertama yang ada di Indonesia, yang akhirnya menyebabkan Indonesia salah satu daripada penyebaran COVID-19 terbesar di Asia. Kemudian di bulan Juni 2020 baru coronavirus memasuki seluruh negara yang ada di dunia, termasuk Asia, Afrika, bahkan di Eropa pun juga terkena virus corona. Nah, boleh kita lihat di layar monitor kalian, coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Umumnya terbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nanometer. Nanometer yang kalian lihat bisa di gambar tersebut adalah kurang lebih seperti ini ya, gambar daripada coronavirus itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang berkembangnya coronavirus, kita langsung masuk saja ke data COVID-19 yang dimana akan dijelaskan oleh saudara Bapak Dwi Satria Putra. Untuk Bapak Dwi Satria Putra, saya persilahkan. Oke, langsung saja saya jelaskan. Di sini ada data COVID-19 secara nasional ya. Nah, di sini terlihat bahwa yang terkonfirmasi itu per tanggal kemarin, per tanggal 10 Desember 2021 itu ada 4.258.752 kasus yang terkonfirmasi ya.
Nah, yang di sini yang aktifnya itu adalah 0,1%-nya, yaitu 5.154 kasus aktif. Dan sisanya yaitu ya pasien yang sudah sembuh, yaitu 4.109.675 atau udah 96,5%-nya. Dan yang sisanya itu adalah yang meninggal, yaitu 143.923 atau 3,4%-nya. Total spesimen yang diperiksa itu yaitu sebesar 57.596.611. Yang di sini dapat dilihat itu PCR plus TCM-nya itu yaitu 30.610.686 dan antigennya itu 26.985 yang diperiksa ya. Nah, ini total orang yang diperiksa juga ini sebesar yang tadi kan gabungan antara PCR, TCM dan antigen, ini total yang diperiksa saja ini, yaitu 38.695.313. Nah, di sini ada pasien yang udah divaksinasi pertama itu sebesar 145.085.912. Itu yang vaksin pertama, dan yang vaksin kedua itu adalah sebesar 101.794.596 untuk vaksin kedua. Oke, selanjutnya di sini yaitu kode yang kita gunakan untuk menampilkan data yang di sini tadi, yaitu menggunakan bahasa R itu di sini, dan kodenya itu yaitu seperti ini. Pertama ada variabel-variabelnya dulu, yang ada isi arraynya, lalu ada SVM grade-nya itu yang tadi, yang terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, meninggal, dan juga lain-lainnya. Nah, datanya itu diambil dari SVM search itu, yang ada randomized search SV. Nah, itu datanya itu diambil dari yang ini tadi, yang COVID-19 peta sebaran itu. Di-download, lalu di-save sebagai CSV ya, itu CV itu. Nah, itu lalu di-search, lalu di-feed-kan sesuai dengan data yang ada di-download tadi. Nah, selanjutnya di sini ada data lagi, yaitu data penyebaran ODP, PDP, dan yang terkonfirmasi. Di sini kami jelaskan hanya 2 saja ya, karena akan memakan waktu lama bila terlalu banyak yang dijelaskan. Yaitu di sini ada Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduknya itu 10.644.986. Di sini ada ODP, yaitu sebesar 75.321 ODP, dan PDP-nya itu 1.079. Nah, di sini ada yang proses itu yang masih terkena COVID-19, dan yang udah sembuh itu ada 23.567, dan yang meninggal itu ada 1.100. Selanjutnya ada di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu jumlah penduduknya itu sebesar 8.567.923. Nah, di sini ada yang ODP-nya itu sebesar 15.266, agak sedikit jauh ya, lebih kecil dari Jakarta yang di Sumatera Selatan, dan yang PDP itu hanya 280. Yang prosesnya itu yang masih terkena itu sebesar 1.010, dan yang sembuh itu sebesar 2.918, dan yang meninggal 229. Nah, ini untuk kode yang di atas tadi, yang ini, untuk menampilkan ODP, PDP, dan yang terkonfirmasi. Di sini ada country-nya ya, country name, unique country, dan juga confirm class yang sudah terkonfirmasi tadi dengan data-datanya yang diambil dari data set tadi yang di-download. Itu aja ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Bapak Dwi. Wah, sudah kita lihat ya, penyebaran ODP, PDP yang terkoordinasi. Untuk sampel tadi kita menggunakan DKI Jakarta sama Sumatera Selatan. Di sini dapat kita lihat
penyebaran daripada COVID-19 itu sendiri, ya, baik itu yang ODP, PDP, baik itu yang terkonfirmasi, beserta yang sembuh dan meninggal. Berikutnya untuk pemaparan materi berikutnya, kita serahkan kepada Ibu Febi Sri Hartati. Kepada Ibu Febi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang data kasus COVID-19 per provinsi. Bisa dilihat dari proses data kasus COVID ini, yang paling tertinggi bisa kita lihat itu dari Jakarta. Ini adalah data kasus yang baru diterbitkan kemarin pada tanggal 10 Desember 2021. Bisa dilihat juga, itu ada titik terendahnya data kasus COVID di Kepulauan Bangka Belitung. Next. Next. Selanjutnya yaitu kode kasus COVID-19 per provinsi yang telah dijelaskan saya di atas tadi. Ini tentang kodenya. Oke, next. Selanjutnya yaitu himbauan terkait COVID-19. Semua itu bepergian itu meniadakan kegiatan yang melibatkan 50 orang atau lebih, lalu mengurangi kegiatan rapat internal, melakukan general cleaning, bisa bersih-bersih juga, terus mengganti presensi fingerprint dengan manual, dan lalu menggunakan salam namesake atau menggunakan siku. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Febi atas penjelasannya. Mungkin kita kembali sedikit ke himbauan terkait COVID-19 ya. Boleh Bapak dulu. Nah, di sini himbauan terkait COVID-19. Di sini kita hanya menggunakan sampel saja ya. Di sini kita menggunakan sampel dari insan petrokimia, yang dimana kita pakai buat sebagai contoh kewaspadaan terkait COVID-19 ini, yang dimana yang dihimbau adalah dilarang berpergian. Maksudnya adalah kita dilarang atau dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar kalau tidak terlalu penting gitu. Kemudian mengurangi kunjungan tamu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama COVID-19 kemarin, banyak daripada instansi baik itu pemerintah ataupun swasta menerapkan sistem WFH, work from home, yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi interaksi atau kunjungan daripada antar kontak fisik. Kemudian yang ketiga adalah meniadakan kegiatan yang melibatkan 50 orang atau lebih. Nah, maksudnya di sini adalah dilarang untuk berkerumun karena berdasarkan himbauan yang dilakukan pemerintah, dilarang untuk berkerumun karena dapat menyebabkan melonjaknya kasus COVID-19 dikarenakan kerumunan ini. Kemudian mengurangi kegiatan rapat internal. Nah, ini berhubungan dengan WFH tadi ya. Apalagi sekarang kita sudah menggunakan sistem online, yaitu menggunakan Zoom atau Google Meet, yang bisa kita gunakan untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik secara langsung di dalam ruangan yang satu ruangan. Kemudian melakukan general cleaning. Nah, di sini adalah maksudnya kita rutin untuk melakukan vaksinasi ataupun semprot disinfektan terhadap lingkungan baik itu rumah ataupun kantor di sekeliling kita. Kemudian mengganti presensi fingerprint dengan manual. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk instansi-instansi tertentu, sistem absensinya sudah menggunakan fingerprint, yang dimana ini sangat berpotensi sekali menularkan ataupun menjangkitkan, membagikan COVID-19 itu sendiri, karena kontak secara
jari nih ya, karena jari bisa kita ketahui bersama banyak memegang benda yang dapat dikategorikan sebagai benda yang berbahaya. Berikutnya adalah menggunakan salam dumesel. Nah, mungkin ini lebih ke dilarang kontak fisik ya, karena budaya kita di Indonesia, jika kita bertemu dengan orang lain itu biasanya melakukan salam. Nah, di zaman COVID-19 ini atau di musim COVID-19 ini dilarang untuk berjabat tangan. Oke, mungkin itu adalah himbauan terkait COVID-19 yang dapat saya jelaskan. Berikutnya, dari video ataupun penjelasan singkat ini dapat disimpulkan bahwa awal mula dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, alhamdulillah, khususnya di kota Indonesia, di negara Indonesia itu sendiri sudah berangsur pulih, bahkan dapat dikategorikan sebagai aman daripada COVID-19. Namun akan tetapi tidak sepenuhnya hilang. Ini adalah perlu kewaspadaan kita bersama, bahwasanya kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Dwi ada yang disampaikan, Bapak? Pesan saya itu selalu memakai masker saja ya, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke, siap. Terima kasih Bapak Dwi. Dari Ibu Feby sendiri ada yang disampaikan, Ibu? Oh, cukup Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada kami perihal presentasi ataupun pemaparan materi singkat kali ini. Saya mewakili teman-teman Bapak Dwi dan Feby dengan akhir kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.